Ya, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Kita santai saja di sini. Kita biar sifatnya sesuai dengan metode ya. Kita harus silang ceria. Artinya dalam pembelajarannya kita harus rileks dan ceria ya. Ya, kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam Senin ya yang rutin kita laksanakan itu kita beri nama programnya itu Kurma Sehat gitu ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud Kurma Sehat itu yaitu kuliah umum rutinan malam Senin Atra Indo ya gitu. Jadi kita rumus menjadi Kurma Sehat ya. Biar uh, selain mengandung makna bahwa kita ini melakukan suatu program uh, pelatihan ya yang secara rutin gitu ya. Nah, kita juga dinamakan kurma sehat ini biar mengandung nutrisi ya. Kurma ini sebagai makanan yang khas Timur Tengah, ini sebagai uh, penambah energi ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan pelatihan setiap malam Senin ini menjadi penambah energi. Sahabat sekalian, pada malam ini kita akan membahas yaitu judul materinya keperkasaan jus semangka. Ya. Seperti yang sudah kita kenal ya dalam materi selanjutnya bahwa ilmu ini mengandung sudut pasti alam dan otomatis alam ini ungkapan untuk budaya gitu ya. Jadi keperkasaan jus semangka ini ada yang mengandung bahwa secara pasti alamnya bahwa buah semangka ini sangat perkasa, artinya mempunyai kekuatan ya bagi kehidupan ya, terutama untuk tubuh kita gitu ya. Itu secara pasti alamnya. Begitu juga keperkasaan jus semangka ini mengandung budaya, artinya mengandung suatu perilaku suatu ilmu untuk bergerak atau berperilaku dalam kehidupan di masyarakat gitu ya. Secara turun temurun ya. Yang diturunkan oleh leluhur kita ya, yang terus
mengalir kepada kita. Ya, maka kita mengenal dulu tentang asal usul buah semangka, gitu ya. Ternyata buah semangka ini ya berasal dari Afrika bagian selatan. Ya. Dari ini kita ngambil sumbernya dari uh, Wikipedia ya, terus Halodoc ya, bahwa dalam literatur mereka menyatakan bahwa buah semangka ini berasal dari Afrika bagian selatan. Ya, buah ini rasanya manis ya, terus di dalamnya banyak kandungan air. Ya. Tentunya air tersebut banyak mengandung nutrisi, zat-zat lainnya. Namun di sini sangat sedikit kalori, itu ya, rekan-rekan. Nah, semangka ini memiliki bahasa Latinnya yaitu Citrus lanatus. Ya, itu secara bahasa Latinnya. Namun kata semangka ini juga sebetulnya ini dari bahasa Jawa. Itu merah, ya. Mangka itu mangga. Jadi buah atau mangga merah. Gitu ya. Itu jadi berasal dari bahasa Jawa. Itulah asal usul semangka. Nah, jadi apa yang menjadi keperkasaan dari semangka ini? Itu di dalam semangka ini terdapat kandungan gizi ya, dan kandungan vitamin dan mineral lainnya yang penting bagi tubuh. Ya, gitu ya. Nah, semangka ini terdiri dari 91% air, ya, sangat rendah lemak serta kalori. Nah, kalau kita ukur ya dalam 2/3 cangkir berukuran 100 gram, buah semangka ini mengandung 30 kilokalori, ya, air 91%, terus proteinnya 0,6 gram, karbohidratnya 7,6 gram, gula 6,2 gram, serat 0,4 gram, lemak 0,2 gram. Nah, gitu. Selain itu, semangka ini mengandung vitamin dan mineral, ya, di antaranya vitamin C. Nah, berarti di sini kalau semangka ini mengandung vitamin C, maka vitamin C itu berguna untuk antioksidan, ya, gitu ya, sehingga dapat membersihkan racun ya, dalam tubuh, terus dapat mempercepat regenerasi sel, terutama kulit. Ya. Itu ya, rekan-rekan. Nah, selanjutnya mengandung kalium. Kalium ini sangat berguna untuk pembuluh darah di dalam jantung. Itu untuk melenturkan pembuluh darah jantung. Sehingga semangka ini dengan mengandung kalium ini, maka semangka ini bagus juga untuk jantung. Ya. Kemudian ada tembaga. Nah, di sini berarti tembaga ini mengandung memproduksi atau di dalam tubuh ini itu mempercepat atau memproduksi sel darah. Gitu. Kemudian vitamin B5. Nah, selanjutnya vitamin A. Nah, vitamin A ini berarti
eh, di dalam semangka ini ada namanya beta karotin, itu mengandung vitamin A, yaitu bagus untuk mata gitu. Nah, untuk kalau B5 itu berarti untuk eh, sel-sel di dalam tubuh ya, untuk proses metabolisme sel-sel dalam tubuh. Kemudian, nah, nah inilah yang disebut semangka secara pasti alamnya, gitu ya, secara pasti alamnya. Itu jadi semangka ini sangat baik untuk jantung, kulit, mata, terus peredaran darah dan lain-lainnya. Kemudian bagi yang khusus laki-laki, ya ini untuk bisa meningkatkan kekuatan di laki-laki. Nah, seperti yang tadi saya maksud bahwa di dalam Hatra Indo ini kita selain berbicara semangka ini mengandung keperkasaan, nah, maka yang dimaksud di semangka ini untuk budayanya apa? Gitu. Jadi jus semangka ini dari sini awalnya. Ya. Nah, jadi jus semangka ini adalah suatu rumusan, ya, suatu rumusan itu jus semangka. Nah, jusnya itu adalah 7 unsur, gitu ya, 7 unsur. Nah, semangkanya itu sistem belajar berulang, kurikulum adem, ya, itu ya rekan-rekan. Nah, jadi satu sisi secara pasti alamnya jus semangka itu mengandung satu keperkasaan bagi tubuh, maka dari sudut pasti alam dari sudut budayanya jus semangka itu mengandung arti tersembunyi, yaitu 7 unsur sistem belajar mengajar berulang, kurikulum adem, gitu ya. Nah, jadi kenapa kita membahas tentang sistem belajar mengajar ini? Gitu ya. Karena ingat bahwa kita ya, di dalam suatu pertumbuhan kita harus memiliki suatu sistem ya. Dalam suatu perjalanan ini kita harus memiliki sebuah sistem ya, yang harus terus bergerak. Nah, maka kita lihat di sini ada namanya istilah sistem belajar mengajar. Nah, jadi kita ini akan membahas pasti alam yang untuk budayanya itu tentang sistem belajar mengajar. Nah, gitu ya rekan-rekan. Nah, kita artikan dulu tentang istilah sistem. Nah, sistem ini adalah susunan dalam keseluruhan. Nah, terus istilah belajar mengajar yaitu seindah-indahnya ini tuh ya. Salah ngetiknya salah. Seindah-indahnya belajar adalah mengajar, gitu ya. Ada di dalam sebuah hadis itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi seindah-indahnya belajar Quran adalah mengajarkannya lagi, gitu kan. Nah, jadi kenapa kita suka kadang lupa, suka kadang ada
suatu kesulitan dalam hal menyampaikan karena kita merasa sesuatu itu harus dihafal, sehingga pas kita tidak bisa menghafal jadi lupa, jadi mengabaikan, sehingga dalam perjalanan pun saya ingatnya gitu kan. Nah, jadi kita tidak tersistematik gitu. Jadi langkah-langkah kita itu kadang sangguluyurna. Gitu. Artinya sangguluyurna teh pas di tengah jalan ada yang ini ya ikut, kadang di tengah jalan ada yang ini bagus ikut, oh ini misalnya jelek jangan. Nah, kita tidak bergerak sesuai dengan alur ilmu. Nah, jadi maka kita akhirnya perjalanan kita itu terputus-putus, gitu, sehingga tidak membentuk garis. Maka solusi untuk menjaga agar kita tidak terputus-putus, maka kita harus meminum jus semangka ini. Artinya yang tadi, yaitu 7 unsur sistem belajar mengajar berulang, kurikulum adem. Nah, jadi dalam belajar mengajar itu harus memenuhi ada 7 unsur, ya, gitu. Satu, ajarannya, gitu kan. Nah, jadi ajarannya harus jelas, dasarnya, bukunya, itu kan harus jelas. Terus tenaga pengajar, ya, gitu. Nah, yang ketiga yaitu harus ada warga belajar. Yang keempat, sapras, berarti sarana dan prasarana. Gitu. Yang kelima itu SOP. Yang keenam harus ada pola. Yang ketujuh itu harus ada jadwal. Nah, itu ya rekan-rekan. Maka manakala kita sudah memenuhi 7 unsur ini, maka kegiatan belajar mengajar itu akan berjalan, gitu ya. Nah, namun di sini misalnya ada pertanyaan, itu ajarannya apa? Nah, kan kita sudah jelas ajaran atau ilmu yang kita ajarkan itu udah jelas ya. Satu, ilmu tentang kesehatan tradisional empiris. Nah, jadi itu ajarannya yang akan kita ajarkan, yaitu ilmu kesehatan tradisional empiris. Itu. Nah, gitu ya rekan-rekan. Nah, terus tenaga pengajarnya kita nggak ada. Nah, justru sebetulnya bukan tidak ada. Nah, kenapa enggak? Kita kan gitu. Kalau kita melihat tadi istilah belajar mengajar, ya itu kan seindah-indahnya belajar adalah mengajarkan. Nah, berarti tenaga pengajarnya itu kita sendiri, gitu. Kita sendiri, ya, saya sendiri sebagai tenaga pengajar. Nah, terus yang ketiga, warga belajar. Warga belajarnya siapa? Kan gitu. Nah, kita nggak usah bingung gitu kan. Salah satu warga belajar terdekat itu bisa kalau yang sudah nikah ya suami istri, atau kalau istri berarti suaminya, kalau sudah punya anak ya ke anak. Mengajarkan apa yang tadi tentang sehat, kesehatan tradisional empiris, gitu kan. Itu bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara minum yang benar, kan itu yang diajar, gitu. Nah, berarti warga belajarnya nggak usah bingung, itu kan itu keluarga kita sendiri. Nah, setelah keluarga sendiri, kita mulai otomatis kan kita bergaul. Nah, kita punya teman, punya sahabat.
kenapa enggak kita sajikan ilmu tentang kesehatan tradisional ini, gitu kan? Kita sajikan. Kayak gitu ya rekan-rekan. Satu HP-nya. Sebentar, HP-nya error. Ya, maaf terputus ya. HP-nya agak error tadi. Nah, jadi uh, warga belajarnya apa? Berarti tadi keluarga kita sendiri, ya. Nah, terus sahabat kita sajikan tentang ilmu penyehatan tradisional. Kan gitu. Apalagi kalau misalnya ya, pun itu kan udah ada kegiatan rutin yang setiap hari Rabu ya, itu comment center. Dari situlah peluang Anda untuk menyampaikan tentang ajaran penyehatan tradisional. Nah, terus sapras. Nah, sapras juga nggak usah bingung. Kita yang sesederhana aja ya. Nah, jangan memikirkan yang harus harus papan tulis segala macam. Nggak usah. Misalnya cukup kertas pulpen gitu kan. Nah, kalau online berarti HP, kuota dan yang lain-lain. Kan gitu. Itu ya rekan-rekan. Jadi kita jangan menunggu segalanya harus ada, semua harus lengkap. Nggak usah, kita mulai saja. Ya, masalah nanti kekurangan itu kita perbaiki setahap demi setahap di dalam perjalanan. Gitu kan. Nah, yang kelimanya itu SOP, berarti standar operasional prosedur. Nah, kita nanti ada SOP-nya. Bagaimana SOP-nya? Bagaimana standar pembelajaran ini, gitu kan? Terus ilmunya, terus polanya nanti sistem pelajarannya gimana, gitu kan? Nanti kita dibikin SOP. Nah, kemudian polanya berarti nanti bagaimana? Nah, jadwal harus ditetapkan. Nah, kalau kita misalnya malam Senin, ya itu tetapkan. Kalau misalnya pun nanti di setiap uh, Rabu misalnya, silahkan jam berapa itu harus ada jadwal. Nah, ini harus kita unsur ini harus ada, maka uh, sistem belajar mengulang kurikulum ADEM ini akan berjalan. Maka itulah yang disebut budaya, ya. Ungkapan budaya dari Jus Mangka. Nah, gitu ya. Jadi satu sisi secara pasti alam Jus Mangka ini punya keperkasaan yang tadi yang kita sebutkan ya, dengan konsumsi jus semangka ini itu akan menguatkan jantung, ya. Terus akan menguatkan kulit, gitu kan, terus mata, gitu kan. Nah, terus regenerasi sel darah itu untuk meregenerasi sel darah, gitu kan, itu ya. Itulah mengenai jus semangka untuk malam ini yang kita maksud. Untuk sementara materi ya, kita sedikit-sedikit saja, kita segini dulu, sehingga sisa waktu masih ada, kita lakukan diskusi ya, agar pembelajaran ini benar-benar bisa dipahami, gitu kan? Karena yang dimaksud, yang diharapkan Hatra ini bukan hanya hafalan, gitu kan? Tapi
ilmu ini kata baru sedikit, langsung kita terapkan. Contoh satu sisi jus semangka, misal, oh manfaat semangka ini hebat begini. Nah, jadi jangan hanya di otak gitu ya, hanya di otak, oh semangka ini bagus untuk jantung. Nah, jadi jangan hanya di otak gitu, tapi harus dilakukan. Bisa kita jadwal setiap hari apa kita makan jus, makan semangka, mau dibikin jus boleh, mau langsung boleh gitu kan. Itu harus dijadwal. Misalnya contoh kita kita biasakan misalnya setiap hari Sabtu misalnya pagi-pagi semangka. Nah, hari Sabtu terus kita hari Sabtu semangka. Nah, gitu kan. Nanti hari yang lainnya buah apa silahkan gitu. Jadi jangan terus-terusan juga kurang bagus ya, kita diselang-seling aja gitu kan. Karena di kandungan-kandungan yang lainnya kita bisa apa enggak, buah-buah yang lainnya juga kita bisa makan gitu. Nah gitu ya, sahabat sekalian, silakan kita tutup dulu, kita buka ruang untuk diskusi ya, kita tanyakan mengenai hal-hal apa sih, kenapa sih oh di Hatraindo begini, silakan kita diskusikan bersama-sama ya. Untuk materi pengantar saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan, apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Mod komputerna error. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Sahabat sekalian, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
Kita didiskusikan perihal apa aja ya, biar perjalanan kita uh, benar-benar sesuai dengan harapan gitu ya. Untuk sementara belum ada pertanyaan, Pak tadi. Nah, mengenai tadi nih, jus mangga secara pasti alamnya, nah, sudah bisa dipahami. Sudah, Insya Allah. Nah, sekarang saya tanya, konsumsi jus semangka sehari berapa kali? Atau seminggu? Atau pernah nggak seminggu ke belakang? Atau sebulan ke belakang? Sudahkah kita makan semangka? Kalau saya sendiri minggu ini belum, minggu yang lalu hampir tiap hari ya. Minggu Tiap ini hari. belum. Nah, Ya, kebetulan pas jadi belanja semangka soalnya minggu lalu. ya, jadi gini Pak, kalau bisa ke depan, karena tubuh itu sebetulnya terjadwal ya. Pergerakan organ itu sebetulnya terjadwal. Jadi bukan apa yang membuat masalah di tubuh itu bukan karena makanannya ini apa atau penyakit itu, karena terjadinya sakit itu karena kadang kita tidak terjadwal gitu ya. Jadi kalau kita Ya. terjadwal makanan apapun sebetulnya tidak akan terjadi masalah Pak, gitu kan. Selain terjadwal nanti kan ada jumlah gitu kan. Nah, cuman kalau kita bahas dulu nih jadwal. Nah, kalau bisa misalnya hari apa semangka, hari apa silahkan dibikin masing-masing ya. Nggak usah sama, nggak usah sama ya. Itu minimal dalam seminggu itu 3 hari itu harus ada masuk buah-buahan. Terutama salah satunya semangka. Nah, itu ya. Nah, ini sesuatu hal yang kayak sepele, tapi ini sangat berguna bagi tubuh. Gitu kan. Itu karena kenapa tubuh itu penyakit itu terjadi itu bukan karena kita kita makan sekarang langsung terjadi sakit, bukan, karena itu akumulasi dari kebiasaan kita buruk, kebiasaan buruk kita, maka terjadi sakit. Maka kita rubah, kita bikin jadwal, gitu kan, mulai makan jam berapa, gitu kan. Sekarang kita sedang membahas tentang buah semangka, maka silahkan semangka mau dibikin hari apa. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya, siap, siap. Misalnya kenapa sih Pak Teddy kok ribet harus dijadwal? Misal kalau ada pertanyaan gitu, Ya. ya kita kan diajarkannya berjadwal. Contoh, kita diajarkan oleh Allah itu, contoh sholat. Sholat kan sholat ada jadwalnya, kan gitu. Sholat ada jadwalnya, gitu kan. Nah, jadi kita tidak seenaknya, gitu. Segala sesuatu harus ada jadwal. Karena hidup ini di dalam suatu ruang dan waktu. Gitu. Di mana ruang itu ada batasannya, waktu pun ada batasannya. Jadi tidak bisa begitu ya rekan-rekan. Jadi uh, jus atau buah semangka ini
bagus untuk tubuh. Itu mengenai semangka. Nah, namun ingat di dalam Hatra Indo itu berbicara pasti alam. Nah, tadi kan kepastian buah semangka tuh. Nah, itu ada lambang atau rumus tersembunyi dari jus semangka. Itu tadi apa? Rumus tersembunyinya apa? Coba. Siapa yang nyimak tadi? Jus semangka itu apa? Singkatan dari apa? Coba, Pak Diar. Apa Pak Diar? Pak Uus. 7 unsur sistem mengajar, belajar, berulang. Jus berarti 7 unsur. Semangka sistem Belajar, semangka sistem belajar mengajar berulang. kurikulum adem gitu. Berarti 7 unsur sistem belajar mengajar berulang kurikulum adem. Bagus. Berarti Paus tadi nyimak. Kok nggak ada yang nanya adem itu apa? Gitu kan. Coba ada yang bertanya nggak adem itu apa? Halo, ada yang bertanya adem itu apa? Adem itu ngambil dari bahasa bahasa Jawa atau bahasa apa? Boleh. Kalau bahasa Jawa adem itu apa, Pak? Adem itu dingin. Dingin. Oke, Nah, adem itu ini dingin. bahasa mana masalahnya? Jadi harus tahu dulu bahasanya dari bahasa bahasa dari mana gitu. Ya, nggak apa-apa. Berarti dari bahasa Jawa itu adem itu dingin ya. Iya. Kalau berarti lah kalau dihubungkan dengan cuaca ya, suhu berarti adem itu enak dingin, sejuk gitu ya. Iya. Adem itu dingin ataupun sejuk. Nah, terus kalau dibawa ke suasana hati adem itu apa? Berarti suasana ya suasananya enak, adem, sejuk, Enak, tenang, berarti hati tenang. pun tenang kan gitu. Nah, berarti di sini kurikulumnya adem. Nah, berarti kurikulumnya itu sejuk, tenang gitu kan. Tidak membuat kisruh gitu kan. Oh, Uh, nggak ada keonaran gitu. Nggak ada keonaran. Nah, itu. Tapi ingat, kalau dari dalam Atra Indo itu ya, berarti itu ada tersembunyi juga. Adem itu selain tadi arti yang sesungguhnya gitu ya. Adem itu sejuk, tenang, sejuk, gitu, ke hati suasana hati pun jadi tenang. Gitu. Nah, di sini adem juga mengandung istilah tersembunyi ya, dari Hatra Indo itu. Apa itu? Jadi adem itu adalah Allah dengan sistemnya. Itu. Nah, jadi bahasa tersembunyi dari adem itu adalah Allah dengan sistemnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalau kita uh, orang lain bilang adem, nah, mungkin sejuk, dingin. Tapi kalau saya atau sesama Hatra Indo misalnya yang di grup taman misalnya, sesama Hatra Indo berbicara adem itu di dalam otak kita itu langsung dua makna gitu Pak. Nah itu cara berpikir Hatra Indo itu harus begitu Pak.
Itu. Jadi jangan hanya satu sudut. Nah, itu. Nah, jadi pas berbicara adem, oh adem itu yang suasana menyejukkan, dingin, enak gitu ya. Nah, tapi kalau kita yang berbicaranya berarti adem ada maksud lain, yaitu Allah dengan sistemnya. Nah, berarti Allah dengan sistemnya itu berarti Allah ya, kekuatannya Allah kan. Nah, berarti dengan sistem berarti sistemnya itu yang dari Allah. Maka kalau berbicara ekonomi berarti bagaimana sistem yang dari Allah. Kalau berbicara pendidikan nanti bagaimana kurikulumnya dari Allah. Kan gitu. Pelajar ilmunya dari Allah. Nah, ingat ke metodologi. Nah, kalau berbicara Allah berarti sudut nol. Nah, Allah itu berarti 012 312. Nah, gitu. Berarti Allah itu eh, kalau berbicara ilmunya itu sistemnya itu eh, lihat metodologi ya. Itu jadi kalau dilihat dari metodologinya kan gitu. Beda lagi kalau misalnya dari sudut keilmuan yang lain. Nah, tentang kalau apalagi kalau udah berbicara syariat, makrifat yang gitu kan udah lain ya, nanti mungkin sebagai bahan bahan apa pembelajaran nanti kita juga, kalau apalagi di sini kalau udah ada yang pernah belajar itu kita sharing bagaimana posisi Allah yang sesungguhnya gitu kan. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak bisa di apa kan gitu. Nah, itu udah nanti pembahasan lain ya. Nah, jadi di sini berarti kita nanti pembelajarannya kurikulumnya itu menggunakan sistem menurut ilmu Allah. Bagaimana ya nanti kita langsung terapkan, kita langsung jajaki, kayak gitu ya. Nah, terutama ini aja dulu misalnya yang tadi belajar mengajar. Apakah kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Kan gitu. Sedangkan di dalam hadis itu ada khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu, bahwa seindah-indah naik belajar Quran adalah mengajarkannya lagi. Nah, sekarang apakah kita sudah merujuk ke sana gitu kan di dalam kehidupan? Gitu. Contoh misalnya Bapak mengetahui tentang semangka. Kalau aja tentang ilmu semangka, Bapak tahu keperkasaan semangka. Oh, semangka ini bagus. Nah, ini sudah nggak diajarkan ke yang lain, minimal ke keluarga, ke istri, misalnya, ke suami, kalau istri, ke anak. Nah, karena kita seorang terapis, kenapa enggak kita ke klien? Misalnya ada klien kita, misalnya ada kita klien, misalnya besok bisa klien. Nah, kita sampaikan, nah, ibu suka buah-buahan enggak misalnya? Oh kurang suka, atau misalnya oh suka. Nah, ibu nih ada ilmu baru saya nih bahwa oh ternyata di dalam semangka ini banyak kandungan ini. Nah, kenapa enggak itu menjadi media kita belajar mengajar gitu. Jadi jangan berpikirnya aduh ini harus jadi uang, ngajar latih jadi uang. Ingat kita itu bukan apa metode belajarnya itu bukan seperti yang umum ya. Itu kan apa belajar ini sekian ratus sekian ribu, enggak, kita enggak akan seperti itu ya, kita akan seperti yang tadi adem ya, kurikulum adem. Jadi kita dalam belajar kita nggak berbicara uang kan gitu. Nanti kalau berbicara uang nanti dalam sistem ekonomi nanti ya. Kalau dalam belajar kita lepas, kita tidak perhitungan uang. Kita tidak istilahnya ada bayar dan tidak bayar. Belajar itu belajar aja kita lakukan. Gitu. Nah, itu ya yang perlu rekan-rekan pahami. Sehingga di sini misalnya ada yang belum masuk grup taman ya seperti Pak Didik, Pak Utet, Bu Dewi misalnya. Ini Bu Dewi siapa ya?
Kalau sama Bu Dewi saya belum kenal nih. Bu Dewi mana ya? Soalnya saya mengenal nama Dewi banyak. Boleh kenalan dulu Bu Dewi. Bu Dewi mana ya? Pak Soleh, Mbak. Bu Dewi Pak Soleh. Pak Soleh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Yang di itu ya, apa? Di Bekasi ya, yang kemarin, sekarang udah masih di itu, apa? Aduh, lupa kemarin teh yang keluar Jawa teh kemana Bu? Mak Ciamis. Oh, itu mah Ciamis masih di Jawa. Ibu teh ke Bangka Belitung ya? Bangka, iya. Oh iya, berarti udah kenal. Kayak gitu ya. Rekan-rekan, jadi di dalam Hatraindo itu, ya seperti yang tadi saya share di grup, gitu ya. Jadi dalam belajar kita itu, kita nggak berbicara uang, kita benar-benar belajar itu harus benar-benar tulus sepenuh hati ya. Nanti uang malah yang beda nanti dalam sistem ekonomi nanti kita berbicara ya. Jadi kalau misalnya ada hal lain, saya harap harus bertanya nih, contoh misalnya Pak Didik, Pak Utep, ya kemarin saya sajikan tentang taman, grup taman. Harusnya bertanya, terus Bu Dewi juga nih sekalian lagi ada apa sih di grup taman, ada apa di taman gitu kan. Itu harusnya bertanya, jadi biar dalam perjalanan itu kita clear ya, tidak ada sembunyi-sembunyian gitu ya. Gitu. Silahkan bisa mulai dipahami cara berpikir di Hatraindo, Cakrawala berpikirnya sudah mulai bisa menyesuaikan dengan saya gitu. Ayo diskusi aja lah, kita bebas di sini, kita bukan jenjang TK SD ya atau SMA, jadi harusnya guru nunggu coba memperkenalkan, tapi kita harus silang, namanya juga kan silang, berarti silang itu ada tanya jawab, bahkan ada masukan juga dari rekan-rekan. Silakan. Ayo, Pak Utep belum berbicara, silakan Pak Utep. Pak Didik atau Pak Didik. Ayo jangan malu, kan kita seorang terapis, itu harus banyak bicara. Iya, Kang, ini sementara belum ada yang disampaikan. Kita kayaknya menyimak dulu semuanya, nanti keilmuannya ke depannya bagaimana itu aja, Kang. Jadi sementara jadi dengar aja. Terima kasih ya, Kang. Saya kalau hanya mendengar, rada kurang nyaman di saya. Ayo, Pak Uus. Apa aja lah yang kira-kira Bapak Ibu lancar bicara apa? Ayo Bu Dewi atau Bu Dewi lah, Bu Dewi yang biasa ngobrol nih, Bu Dewi. Dalam apa Pak tadi Pak? Suaranya nggak terlalu jelas di HP saya. Oh belum, nggak jelas ya? Jadi saya pakai handsfree sih, jadi emang suka nggak jelas. Ya tentang ini aja, mungkin pola Pak Teddy agak asing, aneh gitu, terus bahasanya juga aneh, ya silahkan tanyain kenapa begitu. Ayo, biar kita saling mengenal. Kalau saya sedikit memahami sih, kalau orang filosof memang agak aneh, kata orang umum ngomongnya. Iya. Jadi memang dalam setiap katanya ada makna, gitu. Jadi kalau saya mencoba untuk mencerna satu katanya. Ya, itu ya. Nah, jadi itu ya.
Betul, kita dalam setiap katanya itu benar-benar mengandung makna, betul sekali Bu Dewi. Karena kita itu kan ilmu itu harus menyentuh kesadaran gitu ya. Sehingga kalau menyentuh kesadaran itu harus menjadi ada dorongan di dalam hati itu, keinginan atau ada rasa rindu. Kalau rindu munculnya, kalau munculnya misalnya menolak atau jahat, berarti menolak gitu ta. Jadi harus ada dorongannya itu, ada dua dorongan itu di dalam hati itu dua. Kan di dalam hati itu dua ya. Itu kan hati itu hati sesungguhnya itu kan di jantung. Pasti alam jantung pun itu fungsi jantung itu hanya dua. Apa? Hanya masuk, mendorong. Itu kan masuk, mendorong kan gitu. Fungsi jantung itu kan dua, hanya darah itu masuk terus mendorong, itu kan membersihkan, yang kotor masuk berarti dibersihkan terus didorong kan gitu. Itu jantung. Nah, begitu pun hati secara menolak, terus yang keduanya takwa, mau melaksanakannya kan gitu. Itu. Nah, jadi kenapa saya bahasanya itu sangat sedikit tapi mengandung makna, biar langsung menyentuh kesadaran, sehingga di dalam satu kesadaran itu langsung ada kerinduan ingin melakukan gitu. Itu memancing ke sana. Contoh aja, semangka. Oh, semangka ini mengandung ini. Sehingga kita itu bukan didorongnya itu karena mata melihat semangka merah, langsung bibir keluar air liur, jadi pengen kita memakannya. Nah, itu kan subjektif. Tapi bagaimana kita menyentuh kesadaran bahwa makan semangka itu karena dorongan, tahu kandungannya, Allah telah menciptakan semangka itu mengandung nutrisi dan mineral yang tadinya vitamin dan mineral itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Sehingga dorongan kita makan semangka itu bukan karena melihat warna merahnya saat terik matahari, sangat kehausan, bukan. Tapi, oh, semangka itu Allah ciptakan berguna untuk tubuh loh. Maka saya mau makan semangka itu karena perintah Allah gitu. Jadi bukan karena perintah mata tertarik, terus karena suhu panas, bukan karena itu gitu. Nah, itu maksudnya ya, rekan-rekan. Nah, jadi itulah seorang penyehat tradisional itu harus benar-benar menyentuh kesadaran. Gitu. Jadi melakukan hal atau tidak melakukan hal itu karena sadar. Saya karena mau, perintah, berdasarkan perintah. Saya mau melakukan itu karena berdasarkan perintah. Itu bukan karena orang lain, kata orang lain, atau bukan karena nafsu tadi, nafsu, aduh melihat warna merah, berair kan gitu, cuaca panas, jadi saya pengen makan semangka. Nah, itu subjektif. Nah, kalau yang menurut ilmu adalah, oh, Allah telah menciptakan semangka, terus tubuh kita itu memerlukan vitamin dan mineral dan kandungan-kandungan yang ada di semangka. Maka setelah tahu, maka ya Allah, saya mau makan semangka ini karena perintahmu. Nah, gitu. Jadi ya, rekan-rekan. Jadi Hatra Indah itu mau menggiring, membuka cakrawala berpikir itu, melakukan sesuatu itu karena perintah ilmu gitu. Jadi bukan karena suka dan tidak suka, bukan. Tapi oh, ini perintah ilmu. Gitu. Nah, itu ya yang terus sering saya kumandangkan. Nah, itu ya rekan-rekan. Bisa dipahami. Nah, kita harus nilainya lain ya. Ke depan makan semangka kita dengan makan semangka orang lain harus berbeda
nilainya. Gitu. Kalau orang lain mah karena kehausan, waktu siang panas terik, tergiur oleh warna merahnya, misalnya. Nah, itu kan orang lain. Kalau kita mah jangan. Mau panas, mau apa, ya semangka. Kalau mau dimakan setiap hari semangka. Karena kandungannya yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu diperintah oleh Allah. Maka, ya Allah, saya memakan semangka ini karena perintahmu. Nah, sehingga si tubuh menyesuaikan, si tubuh menyerap nutrisi-nutrisi dalam semangka itu patuh menurut ilmu Allah. Nah, itu ya kurang lebih. Itulah. Mulai bisa dibuka. Bagaimana Pak Satiman udah mulai bisa membedakan pandangan umum dan pandangan Hatra Indo tentang cara memakan. Ya, sedikit-sedikit, Kang. Mulai. Mulai. Coba misalnya gini, Pak Satiman makan umum, makan yang berat, makan karbohidrat yang wajib. Kita jam berapa saja? Apakah kalau lapar makan atau sudah terjadwal enggak? Kan gitu. Biasanya sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore untuk makan. Sarap makan nasi ya. Nah, ke belakang, makan pas Bapak makan, itu didorongnya oleh apa? Kan gitu. Apakah karena lapar? Ataukah karena melihat, aduh masakan istri yang begitu enak, kayaknya enak nih, gitu kan. Kalau masakannya tidak menggiurkan, tidak makan, atau bagaimana? Gitu. Biasanya sih apa ya, bisa dibilang udah terjadwal karena jam segini harus sarapan karena nanti harus aktivitas kerja. Nah, nanti siang harus makan, emang waktunya istirahat. Nah, begitu kan, nanti sore makan lagi, waktunya makan sudah terjadwal seperti itu karena nanti pulang nyampe rumah udah nggak perlu keluar lagi kan begitu. Udah terjadwal lah intinya. Oh, oke. Berarti Pak Satiman terjadwal karena emang terdorongnya karena kalau nggak makan saya kerja nggak, karena taruhlah jam 8 sampai jam 12 itu ada kegiatan kerja, berarti harus makan Ya. gitu kan. Ya, Pernah nggak tersirat oleh ilmu, ada nggak pernah dengar nggak jam piket organ? Jam apa, Kang? Jam piket organ. Oh, pernah dengar. Pernah. Cuman kalau ditanya sekarang lupa, nggak hafal. Pernah. Oke. Pelajarannya nggak tahu lagi di mana itunya. Nah, itu yang dimaksud saya, Pak. Bapak makan itu karena terdorong kerjaan. Berarti kalau jam libur mah kadang makan pagi juga kadang mungkin nggak ada kerjaan nanti aja, mungkin bisa aja begitu kan. Tapi kalau udah terbiasa mungkin terbiasa ya. Tapi kebiasaan bukan karena itu, karena ya biasanya pagi sarapan, ya sarapan udah terjadwal seperti itu. Cuman kalau kalau misalkan kerjaan kurang ya mungkin biasanya sih agak molor-molor dikit, mundur dikit seperti itu. Nah, itu maksudnya. Kalau terdorong oleh kerjaan, maka kalau libur kayaknya agak molor-molor dikit. Coba kalau didorongnya oleh pengetahuan atau oleh ilmu jam piket organ. Kan jam piket organ, contoh
saya sedikit membuka tentang jam piket organ. Kita sadur dari ilmu TCM ya, bahwa jam 5 sampai jam 7 itu adalah sedang kuat-kuatnya usus besar, kan gitu. Ya. Terus jam 7, jam 3 sampai jam 5 sedang kuat-kuatnya usus besar. Jam 5 sampai jam 7 itu sedang kuat-kuatnya lambung. Nah, jam 7, Bu Dewi, kalau salah saya benerin ya. Jam 7 sampai jam 9, jam 7 sampai jam 9 itu lambung. Betul, tadi jam 5 sampai jam 7 usus besar. Jam 7 sampai jam 9 lambung. Jam 9 sampai jam 11 itu limpa. Nah, kenapa makan harus di bawah jam 7? Karena lambung jam 7, jam 9 itu harus bekerja. Ya. Dan lambung itu harus benar-benar mencerna. Nutrisi-nutrisi itu harus terserap menjadi sel-sel darah. Gitu kan. Sehingga jam 9 si limpa itu sudah terisi oleh nutrisi. Nah, gitu Pak. Maka jam 9 itu pas. Sehingga kalau makan di bawah jam 7, maka jam 9 itu si makanan itu sudah menjadi nutrisi. Sehingga limpa itu bekerja itu maksimal. Ada yang dikirim lah. Limpa itu kan gudangnya darah. Jadi mendistribusikan kan gitu. Nutrisi-nutrisi. Nah, sehingga kalau kita melakukan makan di bawah jam 7, maka lambung pun ada kerjaan. Bayangkan kalau misalnya jam 7 sampai jam 9 kita belum diisi, maka si lambung bekerja, tapi di dalam lambung nggak ada makanan. Berarti si lambung itu menggesek-gesek dirinya, gitu Pak. Sehingga akan terjadi luka. Maka di situ nanti terjadi luka di lambung, gitu kan. Maka akan terjadi masalah lambung, seperti luka lambung, ya, atau GERD, gitu ya, atau nanti asam lambung. Nah, itu Pak. Karena Allah telah menciptakan organ ini sudah terjadwal, gitu Pak. Nah, itu kurang lebih. Nah, itu satu didorong oleh ilmu tentang jam piket organ. Nah, terus keduanya, ada ilmu lagi yang berdasarkan Islam. Apa? Yaitu ada istilahnya dalam kalau kita momen saum, ada istilah kalau sahur itu lebih baik di akhir waktu. Nah, berarti mau mendekati ke adzan. Maka kalau misalnya makan itu jam 4 atau setengah 5, misalnya, antara jam 4 setengah 5, itu akan lebih maksimal. Itu sarapan jam segitu akan lebih maksimal. Nah, sehingga orang yang saum dan orang yang tidak saum ngemil itu akan berbeda energinya. Walaupun kita saum, tapi kalau sesuai jadwal, itu tetap kita energi bertenaga. Tapi kalau tidak sarapan atau tidak diniatkan saum, itu beda. Itu kita tidak makan aja ngemil, kita akan lemas. Gitu. Tapi beda kalau saum. Satu itu. Nah, terus keduanya di pagi hari itu, si sel itu, sel muda itu terbuka. Sehingga si nutrisi itu akan diserap maksimal. Sel muda itu membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi. Maka pas pagi-pagi kalau makan sebelum jam 7 itu, si sel itu benar-benar menyerap karbohidrat itu maksimal. Nah, itu ya kurang lebih. Maka itu kita harus beda. Nah, itulah hal kecil di dalam Atraima itu. Kita melakukan itu bukan karena nafsu, artinya makanannya yang enak nih, baru kita mau makan. Bukan didorong oleh itu, tapi didorong oleh ilmu-ilmu yang tadi. Ya, yang terakhir itu oleh bahwa
Allah telah menciptakan lambung organ, seluruh organ ini secara terjadwal, maka kita pun harus terjadwal. Nah, kurang lebih begitu ya, rekan-rekan. Siap. Jadi ke depan mah jangan asal ngomong, jangan asal bergerak, tapi harus ada dasar ya. Pak Utep, bersuara Pak Utep. Saya belum mendengar suara Pak Utep. Pak Didik, udah ketangkap maksud saya tadi Pak Didik? Sudah, Kang. Terima kasih ilmunya sudah masuk tadi. Intinya kita memang menjadwal semua kegiatan, entah itu makan atau keilmuannya sudah terpapar. Cukup jelas, Kang. Terima kasih, Kang. Ya. Jadi dapat ilmu dari manapun pas itu kita hubungkan nih, ini dari Allah. Jadi kita jangan dari orangnya, termasuk keluarnya dari mulut saya misalnya. Itu dasarnya Allah telah mencipta. Jadi Allah memerintah itu nanti Allah. Ya, gitu. Karena kita kan dalam sholat sering kan wabidalika umirtu. Dan dalam doa kita ya, la syarika lahu wabidalika umirtu. Jadi kita tidak mau mendualisme, artinya kita tidak mau syirik, kita tidak mau dualisme, jadi kita tidak mau diperintah selain ilmu Allah. Maka wabidalika umirtu, maka kita melakukan segala sesuatu itu merasa diperintah oleh Allah. Makan, berarti ya Allah, saya makan karena diperintah. Ya Allah, saya minum karena diperintah. Saya tidur karena diperintah. Saya bekerja karena diperintah. Oleh siapa? Oleh Allah. Biarpun nanti lewat siapapun itu, kalaulah itu perintah itu benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, berarti itu dari Allah. Kalau misalnya ilmu itu memerintahnya itu menyesatkan, merusak, berarti itu dari setan, ya jangan dilakukan. Gitu kan. Nah, gitu ya. Bu Dewi bagaimana? Silahkan. Bagaimana tanggapannya Bu Dewi? Ya Pak, insya Allah paham. Kalau terkait jam pencernaan tadi, mungkin ada teori yang berbeda. Kalau biasanya kami ini dapat info itu dari sekitar subuh ya, sekitar jam 4 sampai jam 10 itu proses pengeluaran, jadi proses mengeluarkan kotoran besar. Di jam itu kita memerlukan banyak serat dan air putih untuk membantu mendorong. Kalau jam 10 sampai sekitar jam 8 malam, itu proses mencerna. Diperlukan makan komplit seperti biasanya, 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal gitu. Terus kemudian jam 8 malam sampai ke subuh ya, jam 3 atau 4 subuh, itu proses pendistribusian gitu. Kalau di atas jam 8 malam mau makan gitu ya, diharapkan tidak makan yang berat karena pencernaan melakukan 2 kerjaan. Jadi mungkin bagusnya buah-buahan yang mengandung air aja gitu. Tapi juga tidak terlalu banyak minum gitu karena ginjal juga udah waktunya istirahat lah istilahnya gitu. Gitu Pak tambahannya. Terus kalau menanggapin dari filosofi semangka tadi ya, saya setuju dengan yang Bapak jelaskan lah. Jadi memang apapun sih, entah amanah atau apapun, intinya kita jangan istilahnya menanggapi sesuatu dengan nafsu, tapi perlu ditelaah, dicerna. Kalau bahasa orang Muslim ya istikharah ya. Di istikharah itu kan dalam rangka menjedah nafsu kita
tidak terburu-buru untuk memutuskan suatu hal tertentu gitu, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah gitu, meskipun itu adalah suatu kebaikan gitu. Karena bisa jadi itu bukan jalan kita, seperti itulah intinya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih lah. Terima kasih ya. Itu betul. Nah, nanti coba dibuka dalam ilmu TCM. Mungkin Pak Satiman pernah ya belajar tentang TCM, dibuka lagi. Ada namanya jam piket organ. Ya, itu kerja usus besar, lambung, limpa, paru, jantung, liver, itu ada ya. Atau mungkin nanti kita bisa buka nanti di kegiatan. Ada Kang, udah ada. Ada ya. Nah, coba Ada barusan tanya ke Meta. Itu kan pernah ada keterangannya, carilah ilmu sampai negeri Cina. Nah, salah satunya itu Cina yang telah membukukan tentang kerja. Iya. Sekarang gampang nanya ke itu. Itu boleh diambil dan kita terapkan, Pak. Itu sangat sangat baik, Pak. Itu sangat pas gitu, Pak. Itu pas gitu. Nah, jadi tapi ingat, itu keluarnya dari misalnya TCM dari Cina. Tetap kebanggaan hati kita, jangan ke Cinanya, tapi tetap ke Allah. Karena apa? Manusia itu tidak bisa menciptakan ilmu. Nah, cuman Cina diberi kelebihan. Dia sudah menemukan, dicatat, dibukukan. Gitu. Nah gitu Pak. Itu kelebihannya. Maka kita ambil alih lagi itu bahwa itu ilmu Allah yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan. Itu bagus Pak. Itu menjadi bahan ke klien Pak. Ke klien itu kan ada setelah ditindak terapi ada saran rujukan ya Pak, saran dan ini itu boleh digunakan tuh Pak itu. Misalnya jam tiket lambung nih bagus jam berapa? Bapak sampaikan kalau makan bagusnya jam segini, terus tidur jam segini. Itu bagus Pak. Siap. Nanti di malam Senin yang lain lah kita bahas sama-sama ya. Bila perlu Pak Satiman nanti sebagai pematerinya nanti. Ya. Tapi kalau pada tahu, kalau banyak orang yang tahu nanti pedagang nasi goreng malam pada sepi, tukang sate. Apa-apa Pak, ada yang mau bener mah kan cuma berapa persen ya gitu Pak. Gak apa-apa, masih tetap laku karena kebanyakan orang kan masih memenuhi selera. Kan kata Allah juga yang mau bener mah cuman segelintir. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mau benar. Pak Utet nih belum bersuara, Pak Utet. Siap. Pak Utet. Ya, makasih Pak Satiman, Bu Dewi, Pak Didik, Pak Uus nih Pak Utet nih belum bersuara nih. Pak Utet hadir. Halo Pak Utet. Oke lah. Kalau enggak, saya nanya ke Pak Didik nih. Pak Didik, kenapa enggak masuk grup taman Pak Didik? Ada yang meragukan Pak Didik, silakan. Ya, belum. Ini juga masih itu Akang. Masih banyak kegiatan. Jadi kadang mau ikut Zoom, waktu terbentur yang lain itu Akang. Ya nanti kalau longgar, insya Allah ikut di taman Akang. Ya. Bu Dewi, tahu nggak grup taman? Belum Ini Pak. belum tahu ini Akang, ini belum. Jadi grup taman itu ya taman yang namanya taman itu kan beda dengan hutan ya. Hutan makan pohonnya masih berbagai macam ya,
Kalau taman itu kan sudah mulai tertata gitu ya. Taman itu misal taman bunga ros, berarti bunga ros gitu kan taman mah sudah mulai tertata. Maka di dalam kehidupan kita membangun grup namanya taman. Jadi mau mulai menata gitu ya. Mulai tadi tentang pendidikan, ekonomi dan lain-lainnya gitu kan. Nah, taman ini ada rumusnya juga, yaitu taman itu adalah tatanan hidup seiman. Artinya seiman itu berarti satu kepercayaan dan satu pemahaman gitu lah. Satu pandangan dan penilaian. Kita mau menata gitu. Jadi contoh kan di dalam taman kita ada mulai merintis tentang penataan ekonomi. Ada yang seminggu 7.500, ada yang 6.500. Nah itu juga namanya juga penjajakan ya. Oh, ya kalau ada rezekinya, kalau emang sudah tertata ekonominya benar-benar sudah stabil, melakukan itu ya bagus. Terus saya juga ada yang nggak melakukan, terus saya nggak langsung sama saya dikeluarin enggak kan, nggak jadi menjadi masalah buat saya kan gitu. Nah itu mah pilihan kan. Nah, cuman kita mulai kalau ada di grup taman kan mulai ditata. Jadi sehat itu kan, penyehat itu bukan hanya sehat tubuh, kita harus sehat secara jasad, akal, dan kulub, ya hati. Nah, sehingga ekonomi, pendidikan, kesehatan, terus sosial, kita tata. Ekonomi pun, apakah kita sekarang ekonomi, kan kita mau mencari ridho Allah. Berarti kalau ridho Allah itu berarti ya sistem zakat, bukan riba. Nah, kalau kita tidak menata dari sekarang, kita tidak belajar, maka kita harus memakan riba, kan gitu. Nah, maka kita tata pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi itulah nanti sistem ekonomi. Pelan-pelan aja. 7.500 Pak, anggapnya kalau kita hitung untung rugi, misalnya, anggap aja beli teh botol, tapi kita kan di taman bukan untung rugi, tapi harus paham 7.500 itu untuk apa dan mengalir untuk itu. Gitu. Bukan untuk makan saya, bukan. Gitu. Sesuai judulnya, ada ikan pari, ada tabir surya, ada apa namanya transformasi, dan itu sih. Nah, kalau di tabir surya mungkin ada lah yang dimakan saya, karena di situ kan tabir surya itu untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kegiatannya saya yang melakukan ya saya, tapi ya saya harap ke depan dengan turunnya ilmu jus semangka ini, justru ke depan bukan tiap malam Senin itu juga, kalau bisa jangan saya terus. Kalau bisa yang lain supaya terbiasa gitu kan, belajar mengajar. Pak Uus, gimana perjalanan usahanya Pak Uus? Masih stagnan, Kang. Pak Uus, di berapa orang yang di tempat praktek Pak Uus? Oh, sama saya sendiri aja. Paling kalau ada ibu-ibu sama istri saya. Bapak masang pelang nggak? Oh, pasang di TikTok juga, pasang di pelang juga. Penanganan Bapak itu selain bekam ada pijatnya? Ada topung. Nah, Bapak seminggu ada 20 klien? Enggak lah. 20 mah sebulan paling. Kadang-kadang. Ada kegiatan lain nggak Pak? Selain Tidak ada, terapi? saya kan pensiunan, Pak. Oh, murni terapi ya? Coba Bapak, kan Bapak mah udah bebas ya, udah freedom gitu ya. Tidak ada yang menyuruh lagi ke Bapak, kalau kerja kan ada yang disuruh, ada yang menyuruh.
coba Bapak, Bapak punya kartu nama nggak Pak? Ada. Kan pernah dikasihin Pak tadi juga. Oh iya ya. Coba Bapak sering silaturahmi rutin setiap hari. Kalau di kita itu namanya itu apa namanya? Jadi silaturahmi rutin setiap hari ya minimal ke 10 orang. Jadi namanya kita itu rumusnya Asira 10.3. Artinya gini Pak, Bapak setiap hari silaturahmi minimal ke 10 orang, maksimal ke 30 orang. Bagaimana cara silaturahmi? Ya kalau Bapak misalnya mau menggerakkan tubuh sambil jalan, boleh. Atau paling minimal HP, Pak. Bapak menyimpan nggak nomor-nomor klien Bapak? Oh, menyimpan kan. Tapi kayak saya lihat juga kalau misalkan dia langganan tetap saya simpan, kalau enggak ya saya simpan di buku tamu. Kalau bisa Pak, jangan dipilih-pilih. Semua yang sudah Bapak pegang itu disimpan di buku HP, di daftar HP. Pak Bapak di buku, kan Bapak contoh besok misalnya, besoknya tanggal 13. Nah, coba Bapak lihat di buku tanggal 13 bulan kemarin. Nah, kenapa harus ada buku daftar klien? Ini penting nih. Kenapa sahabat sekalian harus ada buku daftar klien? Kan riwayat setiap klien itu tercatat sehingga Bapak tahu tanggal 13 Oktober. Pas kita lihat 13 September, pasti yang 13 September ada orang nggak, ada yang datang nggak? Atau 13 Agustus, 13 Juli, ada yang datang nggak? Nah, yang datang itu pernah datang nggak? Kalau nggak pernah, coba sama Bapak disapa. Gitu. Jadi, manfaat mencatat di daftar buku klien, Bapak bisa memfollow up melewat Japri dengan bahasa silaturahmi, misalnya ucapkan salam sambil bagaimana Pak kabarnya, sehat, ini sudah lama nih, misalnya kangen nih, misalnya kalau kita kenal misalnya kita kangen nih, gimana kabarnya, misal gitu. Itu bahasa kamu orang Sunda makan pintar bahasa basinya biasa, tanya kesehatan, tanya keluarga. Nanti kita WA aja sehari 10 sampai 30 orang, itu insya Allah Pak, pasti ada yang minimal, ada yang datang, atau minimal dibikin janji untuk hari besok bisa. Itu penting kalau apa? Nah, selama ini Bapak pernah nggak nge-WA sehari minimal 10 orang sampai 30 orang? Tidak pernah tuh Pak, kliennya juga nggak segitu. Tapi yang Pak Teddy katakan tadi pernah saya lakukan juga. Coba nanti mah dengan sabar lakukan aja. Klien-klien nanti makanya buku-buku itu, kalau saya mah Pak, buku itu dari tahun 2009 itu Pak, Suromari Pak, buku daftar klien itu Suromari. Jadi saya mah terusnya ada asisten yang suka nge-WA. Alhamdulillah Pak, itu sehari itu ya minimal 5-10 orang itu ke tempat praktek yang saya lakukan itu dari hasil follow up. Terus ditambah ada yang baru. Iya. Tapi insya Allah Pak, Bukan seperti itu. Tapi ya, paling ada beberapa klien yang memang dia butuh dan dia sudah tahu pentingnya sehat gitu. Tanpa diundang pun dia datang sendiri. Iya. Pokoknya kalau pelanggan kita udah ada 1000, di dalam catatan buku daftar HP ada 1000, itu dijamin sehari 3, itu dijamin
Itu insya Allah pasti ada. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, sudah nggak di dalam buku kita lebih dari 1000? Oh, belum tuh Pak. Saya juga Nah, buka di sini tahun 2021, baru 4 tahun jalan, 5 tahun. oh, masa Pak? Dari tahun 2021 belum ada 1000? Ya belum tuh. Kalau misalkan kalau sebulan, anggaplah paling banyak sebulan 30 aja, nggak akan sampai 1000. Ya udah, berarti nanti polanya kita perbaiki lah, nggak ada yang telat ya Pak ya. Yang penting Bapak daftar Gimana? buku, Gimana yang nganterin aja. ya, buku daftar klien yang penting dilakukan ya Pak ya. Ada daftar klien ini kan dari tahun 2021 saya simpan. Oke, siap, siap, siap. Insya Allah lah, itu akan nanti berbeda energinya ya saat Iya. Bapak melakukan dengan sepenuh hati, nanti akan berbeda. Iya. Nah, Kasih. gitu. Nanti insya Allah lah kapan-kapan saya berkunjung ke Tasik. Saya seringnya mah ke Ciawi, Pak. Nanti Oh iya. kalau saya ke Ciawi, nanti ya kalau Bapak ada waktu bisa ke Ciawi, atau nanti saya ke Ciawi, ke Tasik ke Bapak. Nanti orang yang di Ciawi suruh saya ke Tasik sama saya. Nanti kapan-kapan lah berkunjung ke Bapak. Iya, saya tunggu. Saya minta kodim kalau di imah. Tapi luar biasa Bapak mah, udah istilah mah pensiun masih semangat. Emang jangan sampai berhenti Pak, soalnya kata guru saya mah kalau dari aktivitas kerja, kalau berhenti karena katanya datang penyakit pikun, makanya jangan pernah berhenti Pak. Iya, banyak sih kegiatan mah itu mas selingan aja. Kalau sip, ya bagus lah. Yang penting mah kita sehat selalu ya Pak ya. Mohon. Saya sakitnya atur nuhun Ya, ya atas diskusi Songi ya. mohon yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kasadayananya, atur nuhun. Nek tahu nek kulon mau